Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masuk kepada al-aslu as-sabi, usul yang ketujuh. Usul yang ketujuh. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, al-aslu sabi mahabbatu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim. Di antara usul ahli sunnah adalah mencintai ahlul baitnya Rasulullah SAW dan berloyalitas kepada mereka. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaati mahabbatu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihi amalan bi wasiyati Rasulillah SAW. Di antara pondasi ahli sunnah atau usul ahli sunnah adalah mencintai ahlul baitnya Rasulullah SAW dan berloyalitas kepada mereka karena mengamalkan wasiatnya Rasul SAW biqaulihi, ya, dengan ucapan Rasul, udzakirukumullah bi ahli baiti. Kata Rasul SAW, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baitku. Kemudian siapa ahlu baitnya Rasulullah SAW? Wa min ahli baitihi, di antara, ya, ahlul baitnya Rasulullah SAW, azwajuhu ummahatu al-mu'minina, yaitu istri-istrinya Rasulullah SAW, ya, ummahatul mu'minin. Maka istri Rasulullah SAW, istri-istri beliau adalah ahlul baitnya Rasulullah SAW. Radiyallahu anhunna wa ardahunna. Faqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ba'da ma khatabahunna biqaulihi ya nisa'an nabi. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada mereka, ya, di dalam firman-Nya, ya nisa'an nabi, wahai istri-istrinya Nabi, ya, dikatakan oleh Allah demikian. Wa wajjaha ilaihinna nasaiha wa wa'adahunna bil ajril azim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kepada mereka nasihat-nasihat, dan Allah menjanjikan kepada mereka balasan yang besar, ya, balasan yang besar. Kemudian di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya Allah itu ingin, ya, ingin menghilangkan dari kalian dosa, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan dari kalian, ya, dosa, ya, menghilangkan dari kalian dosa, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wal aslu fi ahlul bait, secara asal ahlul bait itu adalah qarabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kerabatnya Nabi SAW. Wal muradu bihim huna, dan yang dimaksudkan dengan kerabat Nabi SAW di sini, apakah seluruh kerabat Nabi SAW secara mutlak masuk? Maka jawabannya adalah as-salihuna minhum khasatan. Yang dimaksudkan kerabat Nabi SAW di sini adalah yang baik, yang beriman saja secara khusus. Amma qarabatuhu ghairu salihina, ya, falaysa lahumul haqqu. Maka adapun kerabatnya Rasulullah SAW yang tidak beriman, yang tidak salih, ya, maka mereka tidaklah mendapatkan hak sebagaimana ka'ammihi Abi Lahabin wa man syabahahu, sebagaimana pamannya Abu Lahab dan yang semisal dengannya, ya. Berarti yang tidak beriman tidak, ya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, tabbat yada Abi Lahabi wa tab, celakalah kedua tangannya Abu Lahab, ya, dengan benar-benar kecelakaan, ya, dengan kecelakaan. Famujarradul qarabati minar Rasul sallallahu alaihi wasallam wal intisabi ilaihi min ghairi salahin fid dini la yughni sahibahu minallahi syai'a. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, maka sekedar kekerabatan dari Rasul SAW atau sekedar bernasab kepada Rasul SAW dengan tanpa ada, ya, kebaikan, keberimanan, kesalehan di dalam agama, maka tidak akan menolong, ya, sahibnya, menolong pelakunya dari Allah sedikit pun, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasul SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, ya ma'syara Quraisyin, kata Rasul SAW, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a.
belilah diri-diri kalian, aku tidak mampu menolong kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas, ammu Rasulillah SAW, wahai Abbas, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ugni anka minallahi syai'a, aku tidak mampu menolongmu dari Allah sedikit pun. Ya Safiyatu ammatu Rasulillah SAW, dan Safiyah, wahai Safiyah, bibinya Rasulullah, la ugni anki minallahi syai'a, aku tidak mampu menolongmu dari Allah sedikit pun. Ya Fatimah bintu Muhammadin, wahai Fatimah anaknya Muhammad, salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a, mintalah dariku, ya, dari hartaku apapun yang engkau mau, akan tapi aku tidak mampu menolongmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa qarabatur rasuli as-salihuna lahum alaina haqqul ikrami wal mahabbati wal ihtirami. Maka kerabatnya Rasul SAW yang baik, yang saleh, yang beriman, ya, untuk mereka atas kita itu ada hak, ya, dimuliakan, ada hak untuk dicintai, dan ada hak untuk dihormati. Wala yajuzu lana an nagluwa, dan tidak boleh bagi kita untuk gulu fihim kepada mereka, fanatakarraba ilaihim bi syai'in minal ibadati. Kemudian, ya, dengan sebab tersebut kita mendekatkan diri kepada mereka dengan sesuatu dari ibadah. Au na'taqida fihim annahum yanfa'una, atau kita berkeyakinan terhadap mereka bahwasanya mereka ini bisa memberikan manfaat, au yadurruna min dunillah, atau memberikan mudarat, ya, dengan tanpa izin dari Allah. Lianna Allah Subhanahu wa taala yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada, katakanlah sesungguhnya aku tidak memiliki, ya, untuk kalian, ya, tidak memiliki kekuasaan untuk kalian, ya, memberikan kemudaratan atau kebermanfaatan. Allah juga mengatakan ya, kepada nabinya, qul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'a, aku tidak memiliki untuk diriku kebermanfaatan, menguasai untuk diriku kebermanfaatan, wala dharra, dan juga tidak kemudaratan, illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakhsartu minal khairi wa ma massani as-su'. Kalau sekiranya aku mengetahui perkara gaib, maka aku sungguh akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan terkena keburukan. Ya. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, fa idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kadzalik fa kaifa bi ghairihi. Apabila keadaannya Rasul SAW demikian, disuruh oleh Allah untuk mengatakan demikian, maka bagaimana keadaan selain Rasul SAW? فما يعتقده بعض الناس ممن ينتسبون لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقاد باطل. Dan apa-apa yang diyakini oleh sebagian manusia dari orang-orang yang menyandarkan diri kepada kerabatnya Rasul SAW adalah keyakinan yang batil. Maksudnya dari orang-orang yang menyandarkan kepada diri kepada nasabnya Rasul SAW, akan tapi tidak sesuai dengan syariatnya Rasul SAW, mengada-ngada dari apa yang dilakukan oleh Rasul SAW, membuat hal-hal yang tidak disyariatkan, maka ini adalah keyakinan-keyakinan yang batil. Kemudian kita masuk kepada al-aslu as-samin, ya, usul yang ke-8. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, al-aslu as-samin, usul yang ke-8, at-tasdiqu bi karamati al-awliya, membenarkan karamahnya para wali. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara pondasi ahli sunnah wal jamaah, usulnya ahli sunnah wal jamaah, at-tasdiqu bi karamati al-awliya'i, membenarkan karamahnya para wali. Maka ahli sunnah menetapkan adanya karamah para wali. Yaitu, apa itu karamahnya para wali? Wa hiya ma qad yujrihi Allahu ala aidi ba'dihim min khawarikil adati. Karamah para wali itu adalah apa-apa yang Allah jadikan melalui tangan sebagian dari mereka, yaitu sebagian dari para wali tadi, hamba-hamba Allah, min khawarikil adati, dari hal-hal atau perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Ikraman lahum, untuk memuliakan mereka, kama dalla ala dzalika, itu ada terbalik, kama dalla ala dzalikal kitab wa sunnah, sebagaimana yang disebutkan atau ditunjukkan oleh Alkitab wa sunnah. Wa qad ankara wuqu'al karamati al-mu'tazilah wal jahmiyah,
Dan sungguh ya, orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah itu justru mengingkari terjadinya karomah, ya. Mengingkari terjadinya karomah. Ya, ini ekstrim yang kanan lagi, ya, mengingkari betul-betul adanya karomah. Ya, ekstrim kiri mereka gulu kepada karomah. Adapun ahlu sunnah pertengahan. Kata Syekh, wa huwa inkarun li amrin waqi'in ma'lumin. Padahal itu adalah pengingkaran pada suatu perkara yang nyata, yang maklum, yang diketahui sudah. Ya. Walakin yajibu an na'lama anna minan nasi fi waqtina man dhalla fi mawdu'il karamati. Akan tapi wajib untuk kita mengetahui bahwasanya ada di antara manusia di waktu kita sekarang, di hari kita sekarang, yang mereka itu tersesat pada pembahasan karamah. Wa ghala fiha, bahkan mereka yaghulu hatta adkhala fiha ma laysa minha minasya'wadati wa a'malis saharati wasyayatin wad-dajjalin. Sampai-sampai mereka memasukkan kepada karomah tersebut apa-apa yang bukan bagian dari karomah, seperti sya'wadah, seperti perbuatan sihir, perdukunan, ya, perbuatan-perbuatan wa a'malis saharah, ya, perbuatan-perbuatan tukang sihir, wasyayatin wad-dajjalin, perbuatan-perbuatan syaitan dan dajjal, mereka masukkan itu bagian dari karamah, waliyadzubillah. Wal farqu wadihun bainal karamati wasya'wadati. Sedangkan perbedaan karamah dan sya'wadah itu jelas. Karamah dan sihir itu jelas. Fal karamatu, adapun karamah, ma yajri ala aidi ibadillahi salihin. Adapun karamah itu adalah apa yang berjalan melalui, ya, tangan-tangannya hamba-hamba Allah yang saleh. Ya. Apa yang berjalan, yang berlaku, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sya'wadatu, sihir, perdukunan, ma yajri ala yadis saharati wal kafarati wal malahidati biqasdi idlalil khalqi wa ibtizazi amwalihim. Adapun sya'wadah adalah apa yang berjalan melalui tangannya tukang sihir, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah, ateis, dengan tujuan untuk, ya, menyesatkan manusia dan untuk mendapatkan harta mereka. Ya, ini jelas perbedaannya. Nah, di sini ada dhawabit yang bagus sekali. Ya, kata Syekh, wal karamatu sababu hatta'ah. Karamah itu sebab adanya adalah ketaatan kepada Allah. Wa sya'wadatu sababu hal kufru wal ma'asi. Sedangkan sya'wadah itu sebabnya adalah kekufuran dan kemaksiatan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ya, fulan mendapatkan karamah dari Allah, akan tapi dia tidak pernah sholat misalkan, ya, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, kemudian dikatakan karamah, maka ini jelas bukan karamah. Ya, karamah itu sebabnya ketaatan. Kemudian tambahannya, karamah itu tidak bisa dicari-cari. Ya, karamah itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bi shawab. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikut.